kagem para panitia ugi Bapak Ibu sesepuh menisipun dipun sekecaken anggenipun tetanggaan kali sekecap. Sinambi nikmati pasugadan ingkang sampun sumadyo ngarsa panjenengan sami. Setunggal abu aturaken patos dadi leliping ing dalem pawiwahan. Yo
kusuma matur nuwun, terima kasih. Satu tembang dengan versi langgam Jawa sudah kami mulai. Barangkali dari panitia juga sudah siap mau melanjutkan acaranya. Sementara kita break dulu dalam hiburan bareng Pandawa, kita serahkan sepenuhnya kepada panitia. Silahkan buat panitia. Sebelum kami mulai, kami ucapkan selamat datang kepada keluarga besar Bapak Iskandar dan Ibu Lailatul Zuhra dari Desa Pondok Kandang. Kami persilahkan menikmati hidangan dan minuman yang ada di depan Bapak dan Ibu sekalian sambil kita mulai acara runtutan acara yang akan berlangsung pada pagi menjelang siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami takzimi seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, para ustadz yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Yang terhormat Bapak Suwarno, DPRD Kabupaten Mukomko yang ada di hadapan kita. Yang terhormat Bapak Hasan Asmuni, Kepala Desa Mekarsari beserta seluruh perangkatnya. Yang terhormat keluarga besar Bapak Iskandar dan Ibu Lailatul Zuhra dari Desa Pondok Kandang, Kecamatan Pondok Sugu, beserta seluruh pengiring pengantin. Yang terhormat keluarga besar Bapak Marioto dan Ibu Parti dari Desa Mekarsari beserta seluruh panitia atau sinoman yang membantu pada acara ini. Yang terhormat seluruh para hadirin semua yang kami tidak sebut satu persatu. Mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah SWT atas iringan doa kita semua. Dan yang terhormat atau kami banggakan yaitu grup Pandawa Enterprise dari Kota Mukomko. Selamat datang di Desa Mekarsari. Dan yang paling berbahagia yaitu kedua pengantin, saudara adik kita Wira Hadi Wijaya dan saudari Dini Saputri yang alhamdulillah telah dinikahkan pada hari Ahad atau Minggu tanggal 12 Februari 2023 di Desa Pondok Kandang. Yang pertama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT bisa berkumpul di kediaman Bapak Marioto ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selanjutnya salawat salam kita haturkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita minal dzulumati ilan nur, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa menikmati semua berkah beliau. Adapun tertib acara pada pagi hari ini yaitu acara walimatur urus atau resepsi pernikahan saudara Wira Hadi Wijaya dan Dini Saputri di kediaman Bapak Marioto. Dengan tertib acara
Satu, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan sahibul bait atau tuan rumah. Yang keempat, penyerahan pengantin dari keluarga besar Bapak Iskandar. Dilanjutkan penerimaan pengantin dari keluarga besar Bapak Marioto. Dan terakhir yaitu pesan-pesan untuk kedua mempelai atau Maidatul Hasanah, dilanjutkan dengan doa. Cara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan ala hadiniyah wa ala kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Irman Effendi. Kepada beliau waktu sepenuhnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى تبدلوا الخبيث
walan ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara atau Ustadz Irwan Effendi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan memberi berkah kita semua, amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan sahibul bait atau tuan rumah, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Haji Suparto. Kepada Bapak Haji Suparto, waktu sepenuhnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad abni abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratil muhtaramin, semua yang hadir di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Yang saya hormati alim ulama alamah, kiai ustadz dan para sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada pagi menjelang siang ini.
Mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yaitu Bapak Dewan kita, Bapak Suwarno yang ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani rohani, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mekarsari beserta perangkatnya. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya. Dan yang saya hormati yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati yaitu Bapak Iskandar, yaitu besan dari Pondok Kandang yang sekarang sudah ada di tengah-tengah kita, dan semua pengombyong atau yang mengantarkan dari Pondok Kandang sampai di Mekarsari ini. Mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yaitu kedua mempelai yang pada saat ini sudah berduduk bersanding di pelaminan di tempat yang megah ini, yang pada pagi menjelang siang ini beliaulah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita ini. Dan mudah-mudahan keduanya menjadi pasangan yaitu sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan semua yaitu para sinoman semuanya yang pada hari ini dan awal sampai akhir yaitu yang menyukupkan atau mengumpulkan semua apa yang telah menjadi hajat Bapak Marioto sekeluarga. Mudah-mudahan semua kalau tidak bersatu tidak akan mungkin bisa kayak begini. Kita diibaratkan segelintir lidi aja, kalau tidak bisa kumpul tidak bisa untuk kerja. Kalau cuma satu gelintir aja tidak bisa untuk kerja apapun. Namun dengan semangatnya yaitu sinoman kita pada awal sampai akhir nanti mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, perkenanlah saya berdiri di depan Bapak dan Ibu. Bukan saya ini sombong atau menyombongkan diri, karena saya mendapatkan amanah yaitu dari Bapak Marioto sekeluarga, yang pada hari ini yaitu kita diamani yaitu menjadi wakil beliau yaitu Bapak Marioto sekeluarga untuk yaitu menyampaikan apa yang akan kita sampaikan nanti. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti mudah-mudahan Allah memberi yang terbaik bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang mulia, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, khususnya yaitu Bapak Irmanto sekeluarga yang pada siang ini yaitu mengantarkan anaknya. Itu alhamdulillah sudah sampai dengan keadaan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Dan saya sebagai tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya yaitu penyambutan kita, penempatan kita, hidangan yang kurang berkenan kepada Bapak dan Ibu saudara sekalian. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa kita suguhkan atau kita yaitu sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi yaitu untuk kita bersilaturahmi di antara keluarga Bapak Iskandar dengan Bapak Marioto sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang dan selamat menikmati hidangan yang telah kami sediakan Pak seadanya. Mudah-mudahan memberikan atau membuat kita yaitu menjadi hidangan ini menjadi berkah tersendiri, amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama wakil dari Bapak Marioto sekeluarga. Bapak Marioto mengucapkan maaf 1000 maaf atas segala sesuatu apapun yang ada dan yang diidangkan. Mudah-mudahan apa yang kami hidangkan ini marilah kita nikmati dan kita resapi. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu saya mewakili Sokibul Hajat atau tuan rumah. Hanya inilah bisa kami sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Suparto. Selanjutnya cara yang kelima yaitu penyerahan pengantin dari keluarga besar Bapak Iskandar dan Ibu Lailatul Zuhro, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Heriono. Kepada beliau Bapak Heriono waktu sepenuhnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan naim, hamdan syakirin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pertama sekali tentunya di sini kami ucapkan kepada yang sama-sama kami hormati, yaitu keluarga besar dari Bapak Marioto dan Ibu Parti, yang sama-sama kami hormati aparatur desa Makarsari berserta jajarannya, yang kami hormati seluruh keluarga besar dari Bapak Iskandar dan Ibu Lailatul Zuhro, yang berbahagia kedua pengantin yang selalu kami mulia dan banggakan, seluruh undangan-undangan dan kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama sekali marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa bersua di sini dalam rangka resepsi walimatul ursi dinda kami Dini dan Hadi. Mudah-mudahan kita semua di acara yang penting ini diberikan kesehatan dan kekuatan sampai acara ini nanti selesai. Mudah-mudahan kita bersama-sama yang hadir di sini bisa memberikan doa restu. Mudah-mudahan beliau berdua bisa mengarungi hidup rumah tangga yang penuh dengan lika dan liku secara bersama-sama. Yang kedua kalinya, salat berangkaikan salam selalu tercurahkan kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau dan sahabat-sahabatnya dan keluarganya, tentunya mudah-mudahan nanti di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di sini kami mewakili atas nama keluarga besar Bapak Iskandar dan Ibu Lailatul Zuhro, tentunya sangat senang hati dan ikhlas atas kehadiran karib kerabat yang ikut, baik yang menunggu di sini maupun yang ikut dengan rombongan kami tadi. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua, tentunya kedua mempelai merasa bangga, dan juga kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kedua mempelai ini bisa sampai tentunya di penghujung acara nanti bisa sampai sukses, dan juga kepada ahli rumah yaitu tuan rumah, tentunya di sini kami atas nama daripada keluarga besar Bapak Iskandar dan Lailatul Zuhro, tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya apabila dalam kedatangan kami terdapat yang tidak sesuai yang diharapkan, ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya mewakili dari keluarga besar Bapak Iskandar, dengan Tuhan saya mohon ampun, dan kepada keluarga besar Pak Marioto kami mohon maaf yang seluas-luasnya. Selanjutnya di sini perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah akad nikah daripada Dini dan Hadi telah dilangsungkan tanggal 12 Februari hari Minggu di Desa Pondok Kandang. Alhamdulillah acara tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga kami di sini atas nama mewakili dari keluarga besar Bapak Iskandar, mungkin tadi kami sangat terkejut, rupanya penyambutannya sangat meriah, tidak kami duga. Bahkan kami berpikir dari rumah tadi bukan seperti ini, tapi kami terhenyuh di sini melihat antusias daripada keluarga besar Bapak Marioto dan Ibu Parti dalam penyambutan kami tadi. Mohon maaf sekali lagi, mungkin ada letak salah dan kurangnya. Daripada itu kami mohon maaf sekali lagi. Dan juga kami atas nama dari keluarga besar, tentunya dalam hal ini kami juga menyampaikan, menyerahkan Nanda Dini kepada Hadi. Mudah-mudahan keluarga kalian bisa bahagia sampai kakek nenek. Kami mohon setelah kami serahkan, jangan Hadi pulangkan kepada kami. Setuju deh? Nanti pulangkan pula. Ini Hadi berurusan sama saya. Gitu. Kami serahkan. Intinya kami, saya pribadi itu berdoa
Semoga kalian bisa rukun, damai, bahagia sampai kakek nenek dan dikurangi anak-anak yang soleh dan saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak banyak sambutan yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit. Mungkin di akhir sambutan ini kami membacakan sebaik pantun yang kami bawa dari rumah. Yang pertama kami bacakan, membawa keran diikat tali, tak lupa juga sekarung cumi-cumi. Dari Pondok Kandang ke Mekarsari, kami membawa niat janji suci. Memasak ikan beralas kaki, tak lupa tuangkan minyak nabati. Kami ingin mewujudkan persaudaraan abadi dalam ikatan pernikahan sejati. Pergi ke kolam jadinya basah, terasa dingin selagus cerah. Setelah akad semuanya jadi sah, dilanjut resepsi meriah yang penuh berkah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah sedikit sambutan yang bisa kami sampaikan. Mungkin lebih banyak kurang dan salahnya kepada kita semua saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Heriono. Dilanjutkan acara yang kelima, yaitu penerimaan pengantin dari keluarga besar Bapak Marioto dan Ibu Parti, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kudori. Kepada beliau waktu sepenuhnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratil muktaramin, para alim, para kiai, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Suwarno, kepada tokoh masyarakat, Bapak Suwarno anggota DPRD Kabupaten Mukomuko yang saya hormati, kepada kepala desa Mekarsari atau kepala desa di sekitar yang sempat hadir, serta perangkatnya yang saya hormati, dan keluarga besar Bapak Iskandar sekalian serta rombongan yang saya hormati, juga kedua mempelai yang berbahagia, juga tak ketinggalan Bapak Marioto serta Ibu yang saya hormati, kepada bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberi rahmat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir bermuajah di rumah Bapak Marioto sekalian. Maka untuk itu mari kita syukuri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan atas syukur kita senantiasa Allah menambah nikmat kepada kita semuanya, wabil khusus sahibul hajah dan kedua mempelai, amin ya rabbal alamin.
Juga selawat serta salam yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga terlimpahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari peradaban zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah. Juga dengan ajaran beliau kita semuanya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Juga atas beliau mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus panjenenganipun Bapak Iskandar sekalian dari Pondok Kandar. Saya mewakili Bapak Marioto sekalian untuk menyampaikan sepatah dua patah kata berkenaan dengan penyerahan pengantin. Namun sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tata bahasa yang kurang berkenan, karena itu adalah faktor pribadi saya yang pendidikannya sangat minim. Jadi sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau tadi disampaikan oleh keluarga besar dari Bapak Iskandar beserta Ibu untuk menyerahkan kedua mempelai dan menyampaikan permohonan maaf dan haru atas sambutan di sini, ya begini inilah. Mungkin ada perbedaan antara kami Jawa dengan kami dengan daerah berbumi, Pak. Jadi memang biasa itu adat kan. Jadi itu pun mungkin masih banyak kekurangan dari kami. Itu juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang bisa disuguhkan atau disampaikan oleh Bapak keluarga besar Bapak Iskandar. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menyerahkan kedua mempelai, sangat berterima kasih dan Bapak Marioto sekalian Ibu dengan tangan terbuka, dengan alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan jaya, diterima dengan lapang dada dan senang hati. Mudah-mudahan penyerahan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila nanti selanjutnya kita sama-sama untuk membimbing dan membina, karena walaupun sudah dewasa, anak-anak kita adalah baru pertama kali untuk mengarungi bahtera keluarga, maka untuk itu tidak lepas bimbingan dari kedua belah pihak. Untuk itu apabila di sini kami keluarga besar Bapak Marioto siap untuk membina dan membimbing, menuntun agar anak-anak kami dan mengakui sebagai menantu seperti anak sendiri, itu sudah kewajiban orang tua. Begitu juga hendaknya setelah anak kami bermain di Pondok Kandang, seharusnya demikian. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya Pak Iskandar sekalian bersama Ibu juga beserta rombongan. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Namun sekali lagi hanya doa restu yang sangat kami harapkan dari bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya dari keluarga besar Bapak Iskandar beserta Ibu beserta rombongan dan juga bapak-bapak ibu-ibu yang lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena saya bukan ahli pantun. Kalau masalah pantun saya serahkan Kang Daren, biar beliau nanti yang berpantun. Terima kasih dari pribadi, kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kunduri. Acara selanjutnya yaitu acara walimahan, yaitu pesan-pesan untuk pengantin yang akan diisi oleh Mau'izatul Hasanah,
yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Suwarno SPDI. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengarannya macam melempem. Menjawab salam adalah hukumnya wajib dan Allah suka dia ganjil. Maka dengan demikian saya tambah lagi dan tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaban wa jihra wa kana rabbuka qadira. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin afdalil wara wa ala alihi wa sahbihi salaman tasliman katsira. Faqala qila min qail wa huwa asdaqul qailin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala idzan zujina lin-nasi hubbu syahwat minan nisa'i wal banina wa qanatil muqannaqarati min adhabi wal fidati wal khalil musawamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ud dunya wallahu indahu husnul ahsanul ma'ab. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin wa mukhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, sepuh bina sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga para pemimpin, pemimpin tingkat RT, pemimpin tingkat RW, pemimpin tingkat dusun dan tingkat desa, dan juga wabil khusus keluarga besar dari Bapak Iskandar selaku besan dari Bapak Marioto, dan juga Bapak Marioto beserta keluarga besar. Pun tidak ketinggalan adalah grup penghibur, yaitu Pandawa. Tak ngerti Pandawa ki 5, tapi gak enak inter ya, Pandawa 5 apa Pandawa 7 yang diwakili oleh Kang Gareng. Mudah-mudahan nanti bisa menghibur sehingga menggelikan dalam perutnya. Amin. Dan juga seluruh sinoman dan yang hadir di majelis ini. Saya mendengar dari awal sampai akhir, saya simak, sudah banyak sekali yang menyampaikan kata-kata beserta mutiara kata, bahkan sampai puisi itu sudah disampaikan. Tugas saya di sini untuk ngandani, yaitu memberitahukan atau mengajari atau memberikan rambu-rambu kepada kedua mempelai atau pengantin baru beserta pengantin lama, pengantin baru dan pengantin lama, bahwasanya pernikahan adalah merupakan salah satu hal yang menjadi suatu kewajiban bagi orang yang sudah memiliki suatu keinginan untuk menikah. Saya tidak akan bahas tentang hukumnya, namun di sini saya sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya suatu pernikahan adalah merupakan suatu hal yang biasa, bahkan itu adalah menjadi naluri
manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sana dikatakan fatur samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaj ila akhir. Bahwasanya Allah adalah menciptakan langit dan bumi serta menjadikan kamu sekalian yaitu berjodoh-jodoh dari manusia, bahkan binatang pun berjodoh-jodoh. Jadi yang jodohan ini bukan manusia saja, tetapi dari binatang, dari hewan, tumbuh-tumbuhan semua jodoh. Loh, tumbuh-tumbuhan apa yang ada lanang ada perempuan? Itu kalau pakarnya dari tanaman sawit, oh ini tanaman yang lanang, berarti ada yang laki-laki ada yang perempuan. Salak juga begitu, kalau tidak dikawinkan tidak berbuah. Jadi itu menunjukkan kekuasaan Allah, bahwasanya Allah menciptakan alam ini berjodoh-jodoh. Namun perjodohan ini sebagai manusia hendaknya dibedakan. Perkawinan, pernikahan sebagai manusia dibedakan, walaupun manusia itu dikategorikan hewan atau binatang. Sana dikatakan al-insanu hayawanun natiqun, bahwasanya manusia itu adalah hewan yang berpikir, yang membedakan adalah pikirannya. Jangan sampai di situ ada suatu kemauan, padahal itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rambu-rambu bahwasanya kalau sudah suka maka nikahlah, dan itu adalah dikuat oleh hadis Rasulullah SAW atau perintahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan ketemu di jalan, disitulah kita nikah atau kawin. Ketemu di hutan, disitulah kita kawin. Maka itu ada tata cara dan aturannya. Ada tata cara dan aturannya. Bagaimana prosedurnya? Bagaimana untuk mendapatkan sahnya orang itu menikah dan bisa bergaul, itu menjadi sah menurut agama Islam dan menurut pemerintahan. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak sedikit akhir-akhir ini adalah begitu mengkhawatirkan putra-putri kita yang tidak dikontrol oleh orang tuanya, sehingga dia berlaku apa yang dilarang dan melanggar batasan-batasan hukum agama. Walaupun itu sama senang sama suka, maka dari itu Ananda Wirahadi Wijaya menikah melawan Dini Saputri, dari namanya adalah hebat. Wira itu dari waro'a, artinya orang yang soleh. Hati adalah petunjuk. Wijaya itu adalah prasangka tidak ada yang baik. Itu kalau diambil arti perkataan. Nah, jadi di sini Wirahadi Kusuma atau Wirahadi Wijaya memiliki suatu rangkaian nama, karena nama itu kalau orang Jawa mengatakan asmo kinarnya jopo, bahwasanya nama itu akan berpengaruh pada watak dan sifat kepribadian orang itu sendiri. Jadi nama itu adalah berpengaruh pada jiwanya. Maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kalau memberi nama adalah yang baik, memiliki suatu nama yang baik. Jadi Wirahadi Wijaya ini adalah tidak ada prasangka yang baik terhadap orang yang saleh dan yang mendapatkan petunjuk. Sedangkan Dini Saputri, Dini adalah agamaku, ya, Dini adalah agamaku. Saputri adalah sesuatu yang tertutupi dengan sesuatu yang tipis.
Jadi agamanya tertutupi dengan sesuatu yang tipis sehingga menjadi transparan, samar-samar kelihatan agamanya. Semoga menjadi istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Atas dasar apa Ananda Wira dengan Dini itu bisa begitu nikah? Pada suatu ayat tadi di depan saya katakan atau saya bacakan, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Allah adalah menjadikan manusia itu indah atas keinginan atau kesenangan yang diinginkan, yaitu dari para wanita. Tak takokane sik anakku, dasare seneng apa ora? Jadi kalau nggak seneng ini berarti paksaan. Anak Anda kami ya, Wira, kamu nikah dengan Putri ini ada rasa senang apa enggak? Senang. Putri senang juga. Ya. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada. Ini adalah merupakan rahmat dari Allah, bahwasanya kalian diciptakan oleh manusia, dijadikan manusia yang indah. Ya. Memiliki suatu rasa senang, suka sama wanita, wanita senang sama Wira. Tetapi di depan tadi Mbah itu menyampaikan jangan sampai di jalan-jalan sana senang akhirnya tumbur di situ. Itu ada batasan yang dilarang. Oke? Yang dilarang. Maka istri kamu adalah merupakan bagian dari kamu. Kalau orang Jawa mengatakan bojoku separuh songkati, separuh daripada hati. Karena jatuhnya hati itu ada, jatuhnya cinta itu di hati. Kalau pepatah mengatakan apa itu? Dari mana asalnya cinta? Dari mata turun ke hati. Benar begitu. Dari melihat dulu. Wira melihatnya itu dari HP apa langsung? Karena sekarang ini zaman HP, melihat dari apa namanya HP. Wah, ini cantik sekali. Tempatnya di mana? Kalimantan. Ternyata itu adalah perawan Kalimantan. Setelah didatangi, yang casingnya ke atas saja yang bagus, ke bawah kurang bagus. Maka hendaknya dilihat dulu, karena ada hukumnya. Orang mau menikah, khiyar, milih mana yang cocok, mana yang bagus, itulah diambil. Nah setelah itu, apakah cuma senang dengan wanita saja? Bukan. Ayat itu tadi adalah menunjukkan walbanina, setelah menikah dia ini mengharapkan akan cinta, senang datangnya si mungil atau anak. Senang nggak punya anak? Senang. Tetapi banyak sekali zaman sekarang ini dia pengen nikah, dia cinta nikah, cinta kawin, tetapi tidak suka anak. Setelah punya anak dibuang. Nah ini zaman sekarang, itulah yang dilarang oleh agama. Maka apabila sudah memiliki suatu keinginan, hendaknya jangan ditahan, sampaikan, lampiaskan melalui orang tua, nanti berembuk, insya Allah itu akan diselesaikan atau dilaksanakan pernikahannya. Dan juga saat ini Wira adalah memiliki atau mempunyai sesuatu kehilangan yang sangat luar biasa. Sesuatu yang dibangga-banggakan sekarang hilang. Apa itu? Status. Dan juga Putri demikian pula, atau Dini ya, itu juga kehilangan status. Dari jejaka sudah enggak dipanggil jejaka lagi, dari perawan tidak perawan lagi. Jejaka itu kalau bahasa Jawa itu joko. Joko itu artinya yang disejo wis teko. Apa yang diharapkan, diinginkan untuk menikah itu sudah datang, ini sudah dapat. Kalau perawan itu, kalau bahasa Jawanya perawan pantang, si gadis itu ngelompro waktu ngelompronya waktu siang, jadi keluarnya itu waktu siang bukan waktu malam. Tetapi tidak sedikit sekarang ini perawan-perawan itu justru kalau siang malu, jadi ngelompronya berangkatnya atau keluarnya itu malah malam.
kencan di jembatan sana, akhirnya dibawa kemana-mana sampai 2-3 hari hilang, orang tuanya yang bingung, akhirnya lapor polisi dan sebagainya. Tahu setelah pulang apa? Dia adalah masuk angin. Inilah yang tidak diinginkan. Kenapa tidak langsung aja melakukan pada orang tua? Itu tadi saya katakan, banyak sekarang anak-anak itu adalah suka nikah tetapi tidak suka anak. Akhirnya setelah diminta pertanggungjawaban, apa yang terjadi? Disitulah kalau nengok di berita itu pembunuhan. Kenapa? Dituntut untuk menikahi. Tetapi Wira ini nggak ada ya melakukan hal itu. Wira nggak ya, nggak ada. Jamin. Namun ada, walaupun kehilangan satu status, tetapi memiliki suatu keuntungan yang luar biasa. Apa itu keuntungannya? Kata Rasul, idza tazawwaja ar-rajul faqad istakmala nisfan din fatakallahu fi nisfil baqi. Bahwasanya apabila seorang laki-laki itu menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Jadi telah menyempurnakan separuh dari agamanya, dan yang separuh lagi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dipegang. Setelah nikah ini adalah tuntun istri kamu, bimbing istri kamu dan lain sebagainya, sehingga kuatkan agamanya, karena agama ini adalah yang mengatur kehidupan manusia dari dunia sampai akhirat nanti. Jangan istri kamu itu celakakan nanti di akhirat, karena di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Menjaganya bagaimana? Api neraka itu tidak kelihatan, tetapi di situ adalah ajaklah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanggar apa-apa yang telah ditetapkan oleh syarak atau hukum-hukum agama. Maka niscaya kalau kalian adalah bisa menggunakan atau mengikuti perintah Allah dan perintah Rasul, niscaya akan mendapatkan satu pahala yang luar biasa. Hal lagi yang tidak kalah pentingnya, kalian adalah belum memiliki suatu pengalaman bagaimana hidup sebagai kepala rumah tangga atau berkeluarga, bahkan bermasyarakat, karena selama ini kalian itu tidak memiliki tanggung jawab. Main, pulang, tinggal makan, tidur, nggak ada yang ganggu dan lain sebagainya. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang ini apabila tidurnya manjang sampai jam 9, istrinya harus dibangunin, ya, dibangunin. Kalau tidak mau, siram dengan air, pasti bangun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dan yang ini adalah akan pesan saya untuk pengantin baru dan pengantin lama. Apa itu? Kata Allah, "Hunna libasulakum wa antum libasuhunna." Kalian, kamu para istri adalah selimut daripada suamimu, dan suami adalah selimut bagi istrimu. Keduanya saling menutupi. Fungsi selimut adalah untuk menutupi, bukan untuk membuat atau membuka selebar-lebarnya supaya orang banyak melihat. Maka ini ditakwilkan atau diartikan atau diterjemahkan, apa maksudnya selimut di situ? Sudah bareng tentu orang rumah tangga memiliki suatu rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jangan-jangan nanti ini adalah masakan yang itu kurang asin. Lantas Wira adalah obral cerita di sana-sana sehingga orang sekampung tahu semua bahwasanya istri saya itu masaknya nggak enak, saya nggak selera. Dan itu tidak tepat yang seperti itu. Itu baru dari sisi masakan. Belum itu rahasia intern
rumah tangga, intern pribadi dan lain sebagainya itu tidak boleh dikeluarkan orang kepada orang lain, maka itu ditutup rapat-rapat. Maka seorang suami istri sudah barang tentu memiliki suatu kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Istri kamu punya kekurangan, suami kamu punya kekurangan, maka istri melengkapi atau mencukupi, menutupi kekurangan suami. Suami juga demikian, menutupi kekurangan pada istri. Sehingga itulah akan terbangun suatu rumah tangga yang harmonis. Pada suatu ayat tadi dikatakan bahwasanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, agar supaya kalian itu adalah bergaul dengan baik, merasa senang, merasa betah di rumah. Kalau selama ini di rumah nggak betah, mau sebentar keluar, sebentar keluar. Tetapi kalau sudah ada kawan, sudah ada selimut, sudah ada kawan yang diajak ngobrol, bahkan selimutnya bukan sembarang selimut, selimut ini bisa ngentut. Nah, itu adalah hendaknya betah di rumah. Betah di rumah, jangan sampai obral berita-berita keluar, hendaknya itu dijaga. Karena apa? Dampak negatifnya apabila rahasia seorang rumah tangga itu diketahui orang lain, maka kata Gus Dur, rahasiaku adalah tawananku. Apabila aku melepaskan tawananku, niscaya aku menjadi tawanannya. Apa maksudnya itu? Kalau kamu memiliki suatu persoalan atau permasalahan dikendalikan orang lain, maka itu adalah tanda-tanda ketidakharmonisan dan kehancuran daripada rumah tangga kan. Maka itu tadi, kalau ada suatu permasalahan atau ada itu sesuatu yang dirahasiakan, cukup kalian berdua yang mengetahui. Apabila ada masalah, selesaikan berdua. Jangan minta tolong orang lain. Orang lain itu kebanyakan itu malah bakar-bakar. Waduh, ini yang gak bagus. Ya, ini adalah bahaya sekali. Maka apabila itu merupakan rahasia daripada orang orang keluarga, maka kamu sendirilah yang mengetahui dan bisa menyelesaikan. Dan selanjutnya bagi Bapak Ibu sekalian selaku pengantin tua juga, walaupun sedikit saya memberikan arahan pada Ananda Wira Diwijaya dan Dini Saputri adalah memiliki suatu pembelajaran atau pendidikan bagi kita sekalian, baik yang masih pengantin muda ataupun pengantin tua, itu sama saja. Walaupun itu yang terutama yang dirahasiakan tadi jangan sampai itu keluar kepada orang lain. Dan juga Allah menciptakan manusia yang menjadi berpasang-pasangan ini di situ. Kenapa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang demikian itu Allah akan menjadikan yaitu cinta kasih sayang di antara suami dan istri, maka kehidupannya insya Allah akan harmonis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya suatu pernikahan itu diawali dari cinta. Ananda tadi sudah saya tanya, betul, memang dari dirinya sendiri cinta itu untuk dilanjutkan ke pernikahan ini. Nah, dari ayat tersebut adalah menyatakan bukan hanya cinta kepada perempuan atau istri atau wanita dan anak-anak, melainkan wa qanatiril muqantarati, dan juga harta benda yang banyak yang melimpah. Siapa manusia yang tidak suka dengan harta benda? Semuanya itu adalah pantas, adalah indah karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keindahan bermacam-macam yang dimiliki atau yang diingini. Punya harta banyak pantas, punya harta sedikit pantas, dan sebagainya. Dan juga harta banyak yang melimpah, terutama bagi kaum Hawa ini suka minad dahabi wal fiddati, dari emas dan perak itu suka. Maka jangan sampai Ananda untuk menekan suaminya apabila suami itu penghasilannya
Tidak sesuai yang diinginkan. Misalnya satu hari dapat penghasilan 100.000, jangan minta 200, 300 sampai 500 bahkan 1 juta. Itu adalah akan membahayakan di dalam rumah tangga itu sendiri. Maka itu adalah tanda-tanda atau awal kehancuran daripada rumah tangga itu apabila sudah ada tuntut menuntut yang berkaitan dengan suatu penghasilan suami. Dan juga ada suka binatang banyak, binatang ternak, kemudian tanam-tanaman, kebun-kebun dan lain sebagainya. Dzalika mata'ud dunya. Demikian itu adalah kesenangan hidup di dunia, bukan untuk di akhirat. Itu untuk di dunia. Maka dengan demikian jangan lepas kehidupan ini kita terbuai dengan kesenangan hidup di dunia, gemerlapan dan kemewahan hidup di dunia, melainkan akhirat kita juga pikirkan untuk disisipkan menjadi bekal nanti hidup di akhirat. Itulah yang sekelumit melengkapi daripada acara ini. Dan selanjutnya tadi disuruh mendoakan, mari kita doakan Ananda Wirahadi Wijaya yang berpasangan dengan Dini Saputri. Semoga Allah menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, wa barakah ila ayyamil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah Muhammad sayyidina wal awwalin wa alamin. Allahumma khantam dan tadakir dan syakir badan binamah wa qabi majdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal qadri mustanik. Allahumma iblana tunubana wal walidayya warhamhum kama rabbana sagara wal jumuat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ja'al bainana Wirahadi Wijaya wa Dini Putri Dini Saputri kama alaf kami yang bena atbah wa alif kama alaf tabi'ani wa huwa ma bikna ba'yuba batin wa kama alaf kan yang bikada Ali bin Abi Talib Fatimah Syara. Allahumma ja'al Allahumma akin ya Allah, jadikanlah jasadnya keduanya adalah yang sehat walafiat, dan sinarilah hatinya keduanya, dan baguskanlah akhlaknya, dan juga dekatkanlah dengan kebaikan, dan jauhkanlah dari keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyin wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya. Sudah barang tentu banyak salah hilaf dan kurang, mohon dibetulkan dan diluruskan. Kepada Allah mohon ampun. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah diakhiri dengan doa acara resepsi pernikahan atau walimatul urus pada siang hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dengan iringan doa yang dipimpin Pak Haji Warno, kedua mempelai menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, mari acara ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai pembawa acara dalam acara ini, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dan Ibu sekalian, khususnya pengiring pengantin dari Desa Pondok Kandang, nanti dilanjutkan dari Sinoman atau keluarga besar Bapak Marioto untuk makan siang karena sudah disiapkan oleh tuan rumah. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya dari pengiring pengantin dari Desa Pondok Kandang, untuk makan siang bersama-sama
karena berakhirnya acara ini. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada Pandawa.